Saya begitu benci kalau ada rakyat Malaysia yang coba merendahkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sini. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini Bang Ri mau ngereaksi sebuah video dari channelnya Indonesia Elite Group. Kemajuan dan peran Indonesia memberi perubahan sikap pada orang-orang Malaysia cuy ya. Nah, linknya saya taruh di bawah. Jangan lupa di subscribe channelnya. Yuk kita simak videonya. Bukan saya, bahkan teman-teman saya yang lain juga pernah berpikiran seperti itu dengan rakyat Indonesia guys. Betapa jahatnya saya dulu dan juga teman-teman yang lain bila sebut pasal Indonesia itu semuanya yang buruk-buruk begitu guys. Kita negara kaya. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Hati-hati ketika membahaskan tentang Indonesia, kerana sekali kamu salah cakap, salah ngomong, langsung dihajar guys, langsung dicari sampai ke lubang cacing guys. Sampai dicari sampai ke di bawah pergunungan Krakatau guys. Ya bener banget cuy ya, jangan coba-coba usik Indonesia, sampai neraka pun dicari. Sampai tahap begitu. Begitulah netizen Indonesia. Selagi diusik tentang hal budaya negara dan juga apa saja tentang negara Indonesia, seluruh bangsa Indonesia tanpa mengira bangsa dan agama pasti akan bersatu untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Bagi saya itulah ciri khas Indonesia yang mungkin negara lain nggak ada. Bagi saya mungkin negara lain tidak ada guys. Jadi luar biasa. NKRI harga mati. Ya, NKRI harga mati. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Kalau Tan Sri nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia. Cukup aku geram betul, rasa nak mencabut muka. Tak ngasih juga benar dia mau berlabur. Inilah hari ni Madani. Mana dia apa Madani ni? Menyakitkan rakyat. Tujuh Umar ya. Umar ni betul-betul aku tak layak jadi menteri ya. Betul-betul haprak tok gula kopi jahanam. Tapi masalah hampa ni kita berimu, mau sembang ah bang. Tambah PMX sembang bah harga beras ni. Saya ulang pala korak hamba. Gila betul kan. Hukum rakyat. Kami ni tengok menderita macam mana ni. Saya tak nak pergi Australia sebab ramai yang kerja kat sana kan. Ramai orang Malaysia kerja kat sana. Kerja kat sana tak apa, tak ada masalah. Tapi dia kerja illegal. Dan disebabkan ramai yang buat kerja tak senonoh ni, dia kerja illegal kat sana. Tapi kadang-kadang saya faham lah kan, rakyat Malaysia sekarang ramai yang susah kan. Saya tak ingat tahun bila, tapi pernah sekali Malaysia pernah disenaraikan antara rakyatnya yang paling tinggi. Kerja illegal dekat Australia. Tak ingat tahun bila. Jadi Malaysia pernah disenaraikan pada ranking pertama kerja ilegal di Australia. Itu tahun 2018 katanya cuy ya. Di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Hey! Keren Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah ya, masyarakat yang kurang maju. Memang beberapa dekade belakang ini Indonesia sering sekali mendapatkan perkataan yang mengandung unsur merendahkan cuy ya. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman, Indonesia terus melaju sehingga perbedaan tidak lagi kentara. Malahan lebih banyak sektor Indonesia itu yang lebih menjanjikan daripada Malaysia. Karena dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami peningkatan ekonomi. Nah, ini murni ya warga Malaysia, dia seorang YouTuber. Sebelum mengetahui riwayat Indonesia yang lebih dalam, dulunya ia sempat benci dengan Indonesia. Tapi setelah dia pelajari riwayat kemerdekaan Indonesia, baru dia menangis karena begitu besarnya perjuangan Indonesia. Dan dia juga menyadari bahwa rakyat Indonesia ini memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi. Karena perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak mudah dengan tumpah darah cuy. Saya begitu
benci kalau ada rakyat Malaysia yang coba merendahkan Indonesia, guys. Wah, saya sedih, guys, sebab saya pernah berpikiran seperti itu dengan Indonesia, guys. Bukan saya, bahkan teman-teman saya yang lain juga pernah berpikiran seperti itu dengan rakyat Indonesia, guys. Betapa jahatnya saya dulu dan juga teman-teman yang lain, sehingga kan dalam pikiran kita orang Indonesia tuh begini begitu. Tapi waktu itu kan kami belum pernah datang ke Indonesia. Waktu itu belum bisa berpikir dengan baik. Bila sebut pasal Indonesia itu semuanya yang buruk-buruk begitu, guys. Kalau saya ingat kembali apa yang saya berlaku dulu, guys, saya tidak jarang menangis, guys. Tapi bila saya ingat kembali apa yang saya fikirkan tentang Indonesia, jahatnya saya, guys, tentang Indonesia. Tapi sejauh ini karir saya di YouTube, orang Indonesia banyak mendukung, guys. Bahkan teman-teman saya di Malaysia juga sering bertanya tentang Indonesia. Waktu saya ditimpa musibah di Indonesia, teman-teman Malaysia yang lain tak risau, takut, guys. Tapi saya bilang sama mereka, jangan takut, orang-orang Indonesia itu baik. Wah, itu pemikiran saya yang dulu, guys. Saya minta maaf, dan saya juga mewakili teman-teman saya di Malaysia minta maaf, guys, karena memang itulah pemikiran kami dulu, guys, tentang Indonesia. Kami sering memikirkan hal-hal yang negatif tentang Indonesia. Tapi sering berjalannya waktu, semakin matang, bisa juga ada rezeki lebih, bisa datang ke Indonesia sendiri, melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Ya, ternyata berubah total, guys. Sebagai balasan, saya akan sebagai balasan saya, guys, dan saya begitu benci kalau ada rakyat Malaysia yang coba merendahkan Indonesia, guys. Saya paling benci kalau ada rakyat Malaysia yang coba merendahkan Indonesia, karena menurut saya Indonesia itu banyak membantu Malaysia dari segi pembangunan, dari segi penghantaran guru-guru suatu ketika dahulu. Tapi disebabkan mungkin kita lebih sedikit dari segi kemajuan ekonomi, tapi kita memilih berpikiran negatif serendah itu terhadap bangsa Indonesia. Yang selama ini mereka itu dijajah, banyak jiwa yang terkorban untuk mendapatkan satu gelaran kemerdekaan. Indonesia itu susah banget, guys, dan akhirnya Indonesia merdeka selepas pertumpahan darah yang begitu banyak, pengorbanan sebagainya. Saya salut dengan Indonesia. Jiwa pekerja keras Indonesia itu harus dicontohi oleh banyak orang, dan sifat ramah Indonesia itu menurut saya luar biasa. Nah, setelah dia tahu arti perjuangan, maka meneteslah air matanya, ya cuy ya. Untuk mencapai kemerdekaan itu bertumpah darah di mana-mana atas perjuangan rakyat Indonesia. Indonesia satu-satunya negara yang menjadi panutan negara-negara di ASEAN ini, di Asia Tenggara ini, dari apapun yang mereka lakukan itu coba ditiru oleh negara-negara lainnya. Jadi ini yang menghairankan kita. Tapi dari segi positifnya bagus juga, karena Indonesia ini menjadi inspirasi untuk membangunnya sepak bola di ASEAN ini. Cuma janganlah kita katakan itu kita yang buatlah. Seolah-olah kita mengklaim. Jadi sebenarnya itu daripada Indonesia. Jadi Indonesia punya cara tersendiri, kekreatifan Indonesia untuk membangun sepak bola ini bisa ditiru, tetapi tidak boleh diklaim sebenarnya. Jadi lagu Indonesia Raya bukan sekadar lagu sebenarnya, tetapi juga mencerminkan semangat persatuan, iaitu keberagaman dan kebanggaan bangsa ketika orang asing menyanyikannya. Jadi nilai-nilai positif ini ikut tersebar di seluruh dunia. Apabila kita nampak semakin ramai orang asing, anak-anak warga asing, tidak kiralah Rusia ataupun negara-negara lain bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus rasa bangga dan sangat berterima kasih kepada mereka, guys, kerana menghafal lagu Indonesia Raya. Wow, ini pertama kali saya rasa begitu. Setiap bait-bait kata-kata tu, lirik itu saya pergi cuba selami. Ternyata kekuatan pada
ungkapan-ungkapan ataupun lirik ini pun sudah cukup merinding guys. Jadi inilah lagu Indonesia Raya yang teman-teman saya suruh dengar juga guys. Sebenarnya abang sebelum pergi ke Indonesia menyaksikan hari ulang tahun Republik Indonesia, abang coba dengar ini. Jadi saya tadi yang pertama saya tengok Pancasila, saya tengok ini, saya dengar lagu ni. Jadi ternyata begitu wow, menusuk kalbu ya guys. Ini Indonesia Raya 3 stanza ni. Kalau dicakap tadi ini yang hampir dilupakan katanya di sini, tetapi sebenarnya ini patut juga dihayati ya. Perlu dihayati, dan juga inilah sebenarnya satu kekuatan yang boleh menyuntik energi kepada diri kita agar khususnya pada rakyat Indonesia dapat energi itu agar dapat terus bersemangat, dan juga dari segi kekuatan semangat cinta pada negara itu akan bertambah lagi. Memang benar lagu Indonesia Raya itu memang memiliki daya tarik yang sangat emosional, mampu membangkitkan semangat patriotik. Walaupun lagu Indonesia Raya ini lagu kebangsaan, tapi dampaknya bisa dirasakan dan dapat menciptakan atmosfer yang sangat luar biasa, yaitu memberikan semangat nasionalisme yang sangat kuat. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.